Gengsi tapi rindu. Fauzan happy banget melihat Ayu bertemu dengan Rindu di pesantren. Wajah Fauzan sih tampak gengsi ya guys ya, tapi di dalam hatinya dia benar-benar sangat amat bahagia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Seperti yang kita tahu, kalau chemistry, ikatan batin juga di antara Rindu dan Ayu benar-benar sangat amat terjalin. Kita melihat banget ya guys ya, di saat Ayu disengat kalajengking dan sangat amat membutuhkan bantuan yang ada di pikirannya, dia meminta pertolongan kepada Tuhan pertama, kemudian kepada Fauzan, papanya, dan Rindu, tante kantinnya. Coba aja kalau Rindu itu bukan ibu kandung dari Ayu, pasti Ayu gak akan memikirkan Rindu sedikit pun. Tapi entah kenapa di setiap kesedihannya, di setiap hari-hari yang dia lalui, yang dia pikirkan itu hanya satu orang perempuan, yaitu tante kantin, Rindu. Dan inilah yang dinamakan dengan ikatan batin yang luar biasa ya guys ya. Nah, mudah-mudahan saja ini akan menjadi kekuatan Rindu juga untuk selalu ada di saat sedih, sakit, bahagia, dan tertawanya Ayu. Dan sekarang kalau menurut Mimin ini tuh tergantung Fauzannya. Karena apa? Karena Fauzan sampai saat ini masih bersikeras untuk menutupi kalau Ayu itu adalah anak kandung dari Rindu. Dia marah-marah lah sama Rindu segala macam. Tapi dia butuh juga melihat Rindu yang bisa memberikan kebahagiaan untuk anaknya. Jadi apa nih sebenarnya keinginan dari Fauzan? Benar-benar nyebelin banget ya guys ya Fauzan ini. Karena sudah jelas sekali kalau Fauzan tampak happy nih sebenarnya melihat Rindu yang selalu ada untuk Ayu. Bahkan di saat Ayu tidak menghubungi Rindu sedikit pun, tapi Rindu langsung mempunyai ikatan batin yang kuat, punya firasat yang kuat juga tentang Ayu. Hal inilah yang membuat Fauzan tuh jadi kayak yang butuh tapi gak butuh gitu loh sama Rindu. Tapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri juga kalau Fauzan ini selalu mengingat masa-masa indahnya dengan sosok Rindu. Di saat Rindu menjadi istrinya dulu, dia sangat amat bahagia karena Rindu benar-benar bisa membuat dia tersenyum. Dan terbayang kan guys gimana kebahagiaannya Fauzan dulu dengan Rindu. Setelah mereka menikah, kemudian mereka bahagia dikaruniai seorang anak bernama Ayunda. Itu tuh bikin dia tuh jadi sangat amat happy banget. Dan sampai sekarang gak bisa dipungkiri kalau dia tuh benar-benar gak bisa menghilangkan momen-momen indah bersama Rindu di masa lalu. Kebahagiaan dia bersama Rindu dulu itu tuh selalu saja terngiang-ngiang di pikirannya Fauzan sekarang. Karena tidak bisa dipungkiri kalau Fauzan ini benar-benar cintanya tuh habis pada Rindu guys. Walaupun dia sudah menikah dengan Alia, dia tidak bisa sedikit pun mencintai Alia. Karena apa? Ya karena memang dia tuh udah habis cintanya sama Rindu. Jadi ya mau gimana lagi. Jadi sekarang ya mau gak mau dia pasti selalu kepikiran, terbayang pada Rindu. Ditambah lagi sekarang dia ngeliat banget gimana Rindu tersiksa gara-gara orang-orang terdekat dia. Rindu dicelakai lah sama Alia, diperlakukan buruk lah sama Carla dan ibunya Ibu Ratih. Dan bahkan dia melihat sendiri gimana Rindu dijahatin dan hampir dilecehkan sama Denny. Ini tuh dilihat banget loh sama mata kepalanya Fauzan sendiri, sehingga Fauzan ini lambat laun jadi tahu nih, oh ternyata Rindu yang dia pikir adalah wanita yang buruk, wanita yang kotor, tapi nyatanya Rindu adalah wanita yang suci, baik hati, tapi sayangnya selalu diperlakukan buruk oleh orang-orang sekitarnya. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang penting ya bagi Fauzan. Karena Fauzan kan dulu langsung aja tuh memperlakukan Rindu dengan buruk. Tapi nyatanya Rindu tidak membalas sedikit pun perlakuan buruknya Fauzan.
Tapi tentunya tidak hanya dengan perbuatan buruk Alia terhadap anaknya. Kalau udah ngomongin tentang anak, tentunya Rindu tidak akan pernah tinggal diam. Apalagi kalau ada orang lain memperlakukan anaknya buruk seperti Carla, Alia, dan Ibu Ratih yang memperlakukan Ayu seperti anak tiri yang benar-benar gak bisa diberikan kasih sayang gitu. Padahal Ayu itu kan masih kecil ya guys ya. Sedangkan Rindu di saat dia belum tahu kalau Ayu itu adalah anak kandungnya, dia benar-benar memberikan kasih sayang yang luar biasa seperti halnya ibu kandung memberikan kasih sayang kepada seorang anak. Makanya setelah sekian lama mereka saling sering bertemu, kemudian ya timbullah firasat yang memang sangat amat penting, di mana Rindu mempunyai firasat kalau Ayu itu sebenarnya adalah anak kandungnya, yang memang selama ini dia dibohongi sama Fauzan yang mengatakan kalau Ayu itu sebenarnya sudah meninggal dunia, padahal enggak. Padahal Ayu itu adalah anak kecil yang sering memanggil dia dengan tante kantin. Dan terbukti juga di saat Ayu di episode kemarin tersengat kalajengking, yang bisa menenangkan Ayu untuk diberikan infus itu siapa? Rindu. Dan tidak bisa dipungkiri kalau Fauzan sangat happy gitu melihat Rindu dekat dengan Ayu, memberikan ketenangan sama Ayu. Dan bahkan dia tidak mengusir Rindu sama sekali, padahal dia ngelihat sendiri kan gimana Rindu sangat perhatiannya sama Ayu, karena dia merasa kalau memang Ayu itu memang harus diberikan perhatian yang khusus, karena memang selama ini Ayu tidak diberikan perhatian oleh ibu tirinya dari kecil. Tapi ya itu, Fauzannya takut ditinggal sama Ayu, takut hak asuh Ayu diambil sepenuhnya oleh Rindu karena kebohongan dia sendiri kepada Rindu dan kepada Ayu. Kalau kepada Ayu dia mengatakan Rindu sudah meninggal dunia, sedangkan kepada Rindu dia mengatakan kalau Ayu itu sudah meninggal dunia. Dan sekarang Ayu yang difirasatkan oleh Rindu itu ya namanya Rahayu, bukan Ayunda, anaknya Fauzan dan Rindu. Dan tapi untung saja Rindu itu mempunyai firasat yang sangat amat kuat. Walaupun Fauzan dan keluarganya mengatakan kalau Ayunda itu bukanlah anak kandung dari Rindu, tapi Rindu bersikeras mengatakan kalau Ayu adalah anaknya. Walaupun banyak sekali penolakan di keluarganya Fauzan, bahkan Fauzannya sendiri, dan Rindu merasa dibohongi, tapi tetap aja Rindu akan melakukan apapun untuk Ayu. Dan di episode kali ini, wah benar-benar luar biasa guys. Rindu, karena memang sebelumnya kan Mimin udah pernah spill juga ya kepada kalian semua. Di saat Rindu tahu kalau Ayu itu adalah anaknya, siapapun yang memperlakukan Ayu dengan buruk, dia akan membalas dengan cara dia sendiri. Dan benar aja di episode kali ini dia langsung menampar Alia di saat tahu kalau Alia lah yang menyebabkan Ayu tersengat kalajengking yang berpisah. Dan ya hampir menghabisi nyawanya Ayu juga. Nah ini nih yang bikin Rindu tuh jadi benar-benar oke banget lah di episode kali ini. Dia benar-benar tidak dibikin sedih terus-terusan. Bahkan dia dibuat seperti wanita yang sangat amat kuat dan tidak takut akan hal apapun demi anaknya Ayu. Dan mudah-mudahan saja ini akan menjadi pelajaran juga bagi Alia. Di saat dia semena-mena kepada Ayu, Rindu tidak akan pernah tinggal diam. Rindu akan melakukan apapun itu demi Ayu. Dan Fauzan pastinya juga akan mendukung Rindu. Karena apa? Karena Rindu mempunyai motivasi yang sama dengan Fauzan, yaitu memberikan kebahagiaan bagi anak mereka Ayu. Tapi yang Mimin takutkan, kebahagiaan Ayu itu sepertinya dengan kembali atau rujuknya kedua orang tuanya. Jadi dia ingin sekali melihat Fauzan dan tante kantin atau Rindu rujuk atau menikah.
Nah, itu adalah hal yang sangat amat sulit ya guys ya kalau menurut Mimin. Karena gimana nih nasib dari Hafiz setelah itu? Karena kan kita tahu sendiri ya kalau Hafiz itu benar-benar sangat amat luar biasa lah pokoknya kepada Rindu. Masa sih harus disakiti seperti itu dan harus jadi laki-laki yang sad boy? Nah, jangan sampai deh itu semua terjadi. Kemudian seperti judul Mimin di episode kali ini, Fauzan mengantarkan Ayu ke pesantren untuk berterima kasih kepada Rindu. Nah, ini tuh membuat Fauzan sebenarnya happy juga nih guys, karena ini pasti adalah permintaan dari Ayu, karena Ayu ingin meminta maaf juga karena sudah memperlakukan tante kantinnya dengan buruk, tapi tante kantinnya masih tetap memberikan sarapan bubur yang enak seperti yang Ayu inginkan. Jadi Ayu ingin pergi ke pesantren diantar sama ayahnya, dan Fauzan tentunya ya awalnya sih agak-agak nolak ya guys ya, tapi di hati kecilnya dia sangat amat bahagia karena anaknya lagi-lagi mempertemukan dia dengan Rindu, wanita yang pernah dia cintai dan sampai sekarang sebenarnya sangat amat dia cintai juga. Cuma memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuat dia dan Rindu bersatu, jadi ya mau gimana lagi. Cuma di episode kali ini Rindu merasa sangat amat bahagia juga karena Fauzan memperbolehkan Ayu untuk bertemu dengan dia. Dan tentunya di episode kali ini Fauzan pun juga tentunya sangat amat bahagia banget nih guys. Karena selain dia bisa melihat Ayu dan Rindu sama-sama bahagia, dia hatinya juga bahagia banget karena bisa melihat keadaan Rindu sekarang. Wah, udah gak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.